Bai Hua Fofa adalah dharma yang mendalam dan diuraikan oleh Master Ru. Menggunakan bahasa sehari-hari, menggunakan filosofi kehidupan, dan menggunakan contoh sederhana di kehidupan sehari-hari untuk menjelaskannya. Di dalam Bai Hua Fofa, kita bisa memahami teori dharma yang mendalam dan memunculkan kembali sifat kebudayaan kita semua untuk mengubah nasib kita. Silakan menonton Bai Hua Fofa Master Ru. 白话佛法光波降座episode 26 menggunakan kebijaksanaan Buddha untuk melihat panca skanda adalah kosong. Xinjing mengharapkan kita untuk mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Itu artinya Anda mengubah panca skanda menjadi kebijaksanaan atau prasna. Setelah Anda melihat panca skanda dengan jelas, maka Anda akan memiliki kebijaksanaan. Itu disebut dengan mengubah kesadaran menjadi kebijaksanaan. Apa arti kata si? Dalam kalimat Jingsen Polo Mitosi, arti waktu di sini adalah masa lalu, masa sekarang, dan masa mendatang, yang harus merenungkan prasna paramita yang sangat dalam. Itu artinya tidak peduli masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Anda harus mempelajari kebijaksanaan yang mendalam dalam ajaran Dharma Mahayana. Apakah dalam Sutra Intan dikatakan hal tersebut? Arti si di Shinsen Polo Mitosi bisa merujuk pada masa lalu, masa sekarang, dan masa yang akan datang. Itu juga bisa merujuk ruang 3 dimensi dan ruang 4 dimensi. Apakah di Sutra Intan dikatakan waktu yang dimaksudkan tadi? Kita tidak bisa menggenggam masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Itu artinya, saat kita mempelajari arti dari kebijaksanaan, kita harus memahami bahwa kita tidak bisa menggenggam masa lalu, masa sekarang, dan masa depan. Mengapa pusat begitu bahagia? Mengapa disebut sebagai alam Sukhavati? Karena hati dan pikiran pusat itu sama. Jika hati setiap praktisi Buddhis sangat baik, bukankah hubungan kalian akan bahagia? Hati dan pikiran pusat itu sama. Mengapa manusia begitu menyedihkan? Karena pemikiran setiap manusia itu berbeda. Itu artinya satu manusia memiliki satu pemikiran. 1000 manusia memiliki 1000 pemikiran. 10.000 manusia memiliki 10.000 pemikiran. Jika semua manusia memikirkan urusannya masing-masing, bagaimana kalian bisa bahagia? Hati pusat itu semuanya sama, yaitu welas asih. Mereka bersatu dalam tubuh Dharma dan bersatu dalam kebijaksanaan. Bodhisattva memiliki pemikiran yang penuh dengan kebijaksanaan. Jika kalian adalah praktisi Buddhis dan kalian berbuat kebajikan, kalian membantu orang lain dengan penuh ketulusan dan tidak ada keegoisan. Bukankah kalian akan hidup berbahagia jika kalian tidak ada keegoisan? Bukankah kalian akan saling membantu? Jadi, dari mana datangnya permasalahan kalian ini? Itu berasal dari keegoisan karena memikirkan permasalahan masing-masing. Kalian tidak bisa bersatu, jadi kalian tidak bisa mendapatkan kebenaran sejati. Mengapa pusat begitu bahagia di langit? Itu karena mereka memikirkan hal yang sama. Jika Anda ingin membantu orang lain, maka saya juga ingin membantu orang lain. Jika Anda memperlakukan orang lain dengan baik, maka saya akan memperlakukan orang lain dengan baik juga. Menurutmu, apakah mereka akan memiliki permasalahan? Sedangkan kalian malah curiga terhadap orang yang terlalu baik padamu. Mengapa dia begitu baik padaku? Manusia selalu berpikiran buruk. Sedangkan Bodhisattva memperlakukan orang lain dengan tulus. Dikarenakan pikiran dan tindakan Buddha Amitabha dan Buddha Sakyamuni sama, jadi hubungan antar pusat sangatlah berbahagia. Kuan Yin pusat memperlakukan semua makhluk dengan baik. Mengapa ada permohonan yang dikabulkan dan tidak dikabulkan saat memohon ke pusat? Asalkan Anda memiliki hati baik dan welas asih, lalu memohon pada Kuan Yin pusat, maka permintaanmu akan dikabulkan.
Alasan mengapa permintaanmu tidak dikabulkan karena pikiranmu masih belum menyatu dengan Buddha. Oleh karena itu, permintaanmu tidak dikabulkan. Alasan lainnya adalah Anda gagal menyentuh hatinya. Pikiran kacau kita terlalu banyak. Semua orang memiliki pikiran buruk. Pusa yang akan datang pasti bisa melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Pusa yang ada pada zaman dahulu juga melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Mengapa praktisi Budi seperti kita perlu melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan? Itu karena kita ingin mengikuti jejak Bodhisattva. Jadi kita harus melihat segala permasalahan yang ada di dunia ini dengan jelas, melihat pengertian Anda dengan jelas. Master akan mengambil contoh pemahaman dari Pancaskanda. Semakin Anda memikirkannya, Anda akan menjadi semakin takut. Lalu ada yang berkata, "Tenang saja, bukankah Anda telah melepaskannya? Bukankah hal yang Anda pikirkan telah tiada?" Pusat memberitahu kita bahwa tidak peduli itu adalah wujud, perasaan, pemahaman, perwujudan, kesadaran, itu akan ada saat Anda memikirkannya dan itu akan tiada ketika Anda tidak memikirkannya. Bukankah akhir dari semua itu adalah kekosongan? Ketika kosong, semuanya akan menghilang. Jika sincing dikuatkan lagi menjadi satu kata, itu artinya melihat. Arti dari Cao adalah melihat. Contohnya, apakah anak kalian perlu dijaga? Mengapa ada kata melihat di sincing? Itu karena perlu merenungkan pikiran kalian sendiri. Jika merenung pikiran kalian sendiri dengan baik, maka tidak akan ada permasalahan yang menimpa kalian. Alasan mengapa ada permasalahan yang menimpamu, itu karena pikiranmu bermasalah. Baik itu Sutra Intan maupun sincing, semua itu memberitahu kita bahwa kita harus menjaga pikiran kita agar tidak menyimpang. Arti melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Anda harus merenungkan dirimu sendiri. Menjaga diri sendiri juga termasuk perenungan. Menahan diri agar tidak membuat karma buruk. Menahan diri agar tidak jatuh ke dalam keserakahan, kebencian, kebodohan, kesombongan, dan kecurigaan. Anda harus menahan diri dengan baik. Apakah tubuh kalian perlu dijaga? Bukankah perut kalian akan bermasalah saat kalian makan terlalu banyak? Bukankah kalian akan tersakiti jika kalian terlalu membenci sesuatu? Jika kalian menahan diri kalian setiap hari, maka kalian tidak akan menyimpang. Jika kalian menahan diri dengan memperhatikan langkah dan pikiranmu agar tidak serakah, melihat dan belajar Dharma adalah bentuk perenungan juga. Jika bisa menjaga diri dengan baik, maka Anda akan berhasil. Inti dari sincing adalah melihat. Cao dari kalimat Cao Chen Wuyen Che Kong. Akhir dari melihat adalah penentuan apakah Anda bisa sampai di tepi kebahagiaan atau tidak. Jika Anda menganggap kegigihan saja sudah cukup, tapi jika Anda hanya gigih, tapi tidak melihat dengan jelas, maka Anda akan menuju ke jalan yang salah. Anda sudah bersabar sampai titik puncak, dan Anda tidak bisa menahannya lagi. Bukankah otakmu akan bermasalah? Apa arti dari Cao? Itu artinya menjaga sesuatu dengan baik. Apakah ada kesalahan? Apakah ada kegigihan? Apakah ada kesabaran? Saya bisa melihatnya. Tujuan dari melihat adalah Anda harus mengerti secara menyeluruh. Anda harus melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Dengan demikian, Anda akan bisa meninggalkan kekosongan dan mendapatkan kebahagiaan. Anak-anak harus lebih patuh ketika kalian marah, maka kalian sedang membahayakan nyawa kalian. Itu karena ketika kebijaksanaan kalian tumbuh, maka kalian sedang memperpanjang hidupmu. Ketika kalian bisa berpikir dengan jernih dan bisa melihat kebenaran duniawi, itu artinya Anda mampu melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Maka Anda akan berumur panjang. Manusia sangat kasihan kan? Ada berapa banyak orang yang bisa melihat kebenaran duniawi? Ini punya saya. Saya masih ingin mempertahankan kegengsian saya. Apa yang kalian punya? Untuk apa kalian menginginkan gengsi? Sudah banyak gengsi yang kalian hilangkan di kehidupan ini. Kalian sudah banyak kehilangan gengsi yang tidak dapat kalian dapatkan. Untuk apa gengsi itu? Selama masih hidup, bacalah parita dengan baik.
Kita harus melewati setiap rintangan kita dengan baik. Kita harus menghadapi diri kita sendiri dengan baik. Orang terbodoh adalah orang yang terus menyakiti diri sendiri. Anda tidak boleh menyakiti diri sendiri agar kalian bisa berumur panjang. Berapa banyak umur kalian jika kalian terus menyakiti diri kalian sendiri? Setiap hari marah sampai uban, dan keriput pun tumbuh. Lalu mulutmu mengering, dan detak jantung pun berdetak cepat. Anda harus berpikir dengan jernih dan jangan pergi mengkhawatirkannya lagi. Untuk apa mengkhawatirkan hal tersebut? Semua itu adalah jodoh. Wajah cemberutmu sudah bisa mencerminkan penderitaan yang Anda tanggung sampai hari ini. Jika Anda cemberut sampai pada hari ini, itu berarti Anda masih menderita sampai sekarang. Cemberut sampai tidak bisa tertawa. Master berharap kalian bisa tertawa dengan bebas. Orang yang tertawa dengan bebas adalah orang yang telah berpikiran jernih dan sudah bisa melepaskan. Ciri-ciri orang yang tidak tertawa. Perkataan si Fu memang benar, dan saya mengerti. Saya ingin bahagia, tapi tidak bisa. Itu artinya, Anda masih tidak bisa berpikiran jernih. Hal apa yang membuatmu tidak bisa berpikiran jernih? Setiap permasalahan, pasti ada penyelesaian. Hal apa yang perlu Anda takutkan setelah belajar Dharma? Anda patut takut jika kalian tidak belajar Dharma. Anda perlu takut pot bunga bisa terjatuh saat Anda sedang berjalan di jalan raya. Buat apa Anda takut lagi jika Anda sudah belajar Dharma? Master beritahumu, jika belum ada permasalahan, hendaknya kalian tidak memikirkannya. Semakin Anda memikirkannya, semakin khawatir. Begitulah kebiasaan buruk manusia. Untuk apa memikirkannya? Akhir dari pemikiran tersebut adalah Anda menjadi gila. Penyebab utama bisa menjadi tidak waras adalah berpikir berlebihan. Bagaimana seseorang bisa menjadi gila? Karena dia tidak bisa berpikir dengan jernih bahwa semua itu adalah jodoh. Setelah jodoh itu berlalu, maka itu akan berakhir. Setelah berakhir, maka akan ada jodoh baru akan datang. Konsep Pusa selalu menjaga kita setiap hari. Hendaknya kalian membina diri dengan sungguh-sungguh dan hidup bahagia. Jika kalian tidak khawatir, maka kalian akan bisa berpikir dengan jernih. Ada nenek tua yang sangat menderita. Lalu dia membina diri. Ada orang tanya padanya, "Bu, mengapa dulu Anda begini?" Jangan lagi membicarakan masa lalu. Dulu saya tidak paham karena tidak membina diri. Sekarang saya sudah paham dan sudah tidak ada kekhawatiran lagi. Anda harus mengaturnya dan perlu melihat kebenaran bahwa Pancaskanda adalah sebuah kekosongan. Kalian harus baca sincing setiap hari. Kalian harus membaca setiap kata yang ada di dalam sincing dengan sungguh-sungguh. Setiap kata dalam sincing penuh dengan kebijaksanaan. Segala yang berwujud adalah kekosongan. Kekosongan adalah segala yang berwujud. Hal apa yang membingungkan kalian? Ini adalah rekarnasi. Sesuatu akan menghilang dan muncul kembali. Tujuan semua itu agar Anda berpikir dengan jernih. Sesuatu akan muncul dari ketiadaan. Sesuatu akan musnah dari sebuah eksistensi. Jika Anda tahu bahwa hal tersebut akan menghilang, apa Anda masih akan sedih? Jika Anda mengetahui hal tersebut akan muncul, apakah Anda senang? Ini adalah kebijaksanaan. Kalian harus membina diri dengan sungguh-sungguh. Hubungan antar pusat memiliki welas asih. Oleh karena itu, mereka tidak ada perselisihan. Begitu juga kehidupan di atas langit. Saya mengikuti apa yang Anda inginkan. Sama halnya sepasang suami istri. Apa yang istrinya inginkan, suaminya akan mengikuti keinginan istrinya. Jika demikian, apakah mereka akan berselisih? Begitu juga dengan bodhisattva. Apa yang bodhisattva inginkan, begitu juga dengan bodhisattva lainnya. Mereka telah bersatu. Mereka semua memiliki hati kebudaan. Tapi tidak dengan manusia. Manusia memikirkan keinginan masing-masing. 10.000 orang memikirkan keinginan mereka masing-masing. Bagaimana mereka bisa disatukan? Hati manusia sangatlah berbahaya dan rumit. Kalian harus mempersiapkan mental untuk ini. Terkadang, saat Anda ingin menasihati seseorang, bagaimana dia bisa langsung tersentuh dan mengubah pandangannya? Itu tidak mungkin. Jadi, kalian harus perlahan-lahan mengerjakan sesuatu. Semuanya mengikuti pemikiran dan tindakan pusat. Jika demikian,
Anda akan bersatu dan berdamai dalam jangka waktu yang panjang. Anda dan saya sedang mempelajari tindakan bodhisattva. Pusat yang Anda dan saya pelajari itu sama. Jika demikian, kalian bisa berdamai dengan saya untuk jangka panjang. Terima kasih telah menyaksikan pencerahan Bai Ho Fo Fa Master Lu Jun Hong. Bergembira dalam Dharma bersama dan menyelamatkan makhluk yang berjodoh.